Ya Pak, mungkin boleh diceritakan Pak seperti apa pada waktu itu sampai di PHK, dan padahal Bapak juga bekerja sudah sangat lama Pak. Mungkin boleh kronologi seperti apa sedikit? Ya, makasih teman-teman. Ya, saya Wartono. Saya kerja udah 21 tahun. Jadi saya sebagai kurir dari lapangan lah. Emang awalnya sih perusahaan lumayan lancar, kinerja lancar. Ada beberapa tahun ya, perusahaan kantor juga kekeluargaan gitu. Nah ini setelah kejadian kasus Mirna, kopi sianida, terus penggajian mulai tersendat. Harusnya tanggal 1 penggajian bisa mundur sampai tanggal 15 sampai tanggal 30 berikutnya gitu. Nah, saya juga sempat negor ke Pak Edi, Pak, kayak gitu. Kalau cara penggajian begini, karyawan ini gimana gitu, nggak bisa makan loh kalau gitu kan. Ada motor gitu, ada rumah juga gitu. Nah, Pak Edi sendiri sempat bilang, ntar 3 bulan kemudian lah akan lancar kembali gitu waktu penggajian. Sudah 3 bulan lewat, tetap aja masih begitu juga. Sampai hampir setahun lah, kurang lebih 8 bulan ya, penggajian gak normal gitu. Sampai puncak-puncak itu sampai PHK besar-besaran 2018 Februari 21 tuh udah nggak ada kegiatan, udah gitu. Alasan PHK sendiri apa dari pihak? Mungkin pas ada di kawasan langsung pesangon atau seperti apa? Ya sampai saat ini alasannya nggak ada ketemu sih, nggak pernah ketemu dari perusahaan itu sampai sekarang nggak pernah ketemu. Namanya gimana bos tuh di depan gimana kayak nggak tahu, nggak pernah ketemu lah gitu sekarang. Pak, sedikit mempertegas, berarti kasus penggajian ini berarti sendatnya itu gara-gara pada saat kasus Mirna itu sendiri ya Pak? Nah, kasus Mirna itu sebenarnya kan 2016 kan, kasus Mirna itu kejadian penggajian nggak normal itu 2017 nya ya. Kemudian atau nggak tahu lo gaji itu dipakai atau gimana, nggak ngerti itu kan. Mulai itu dari awal bulan sampai Agustus kalau nggak salah itu nggak normal penggajiannya gitu. Yang sebenarnya itu ya nggak ngerti juga cara. Berapa Pak gaji Bapak di sana? Kalau gaji sih, kalau gaji pokoknya sih 1,2an ya. Kalau kotor sih 3 lebih, tapi masih di bawah UMP. Dan itu kalau terhitung pas sejak Bapak di PHK gitu ya, berapa sih pesangon atau hitung-hitungan yang harus Bapak terima? Ada nggak sih? Kalau hitung-hitungan pesangon, semua kalau 38 orang, itu ya awalnya itu 4,8 M. Itu masih di ya sedangkan diputuskan untuk bayar 4,8 M. Sampai ke pengadilan turun lagi 3,5 M. Tetap aja perusahaan atau perwakilan perusahaan nggak ada inisiatif baiknya gitu. Tapi kalau untuk sampai saat itu perusahaan masih ada gitu Bang, masih perusahaan PT FICC ini masih beroperasi? Kalau sampai saat itu udah tutup sih, kantor itu tutup. Kantor udah tutup. Nggak ada kegiatan lagi. Sejak kapan itu Pak? 18 Februari 2018 tutup ya? Berarti setelah itu tidak ada maksudnya ketegasan terhadap karyawan-karyawan yang langsung kayak udah ngilang gitu aja Pak ya? Betul. Bahkan saya sendiri aja pengen ketemu aja susah. Waktu ketemu itu ya ayolah kita duduk bareng-bareng gitu loh. Kalau kita karyawan kita tuntut ke 3,5 M misalnya gitu kan. Ayo kita kekeluargaan, ayo saya punya segini lah gitu loh. Kamu bagi-bagi, aku udah terima. Gua harus kita menuntut 3,5 gitu loh. Kalau yang penting ada inisiatif baik gitu dari bos itu. Tapi sampai saat ini nggak ada. Jabatan Bapak sendiri waktu di perusahaan apa? Kalau saya bagi lapangan, tepatnya kurir. Kurir pengantaran, giling surat-surat, kartu. Kan saya kan perusahaan kartu, megang kartu kredit gitu dari bank semua. Semua bank Indonesia. Pak, jadi ini panggilan hidup 9 tahun kerjanya. Tapi itu kan tadi Bapak bilang ngobrol sama si media Pak Edinya itu, berarti emang dia nggak susah sebenarnya seperti itu? Kalau waktu di kantor sih nggak susah, ya karena dia selalu standby di kantor, standby di kantor, jadi kan ngontrol gitu,
para karyawannya. Nah itu setelah kejadian PHK besar tuh perusahaan. Berarti Pak setelah PHK dan perusahaan nggak ada omongan apa-apa, ada komunikasi Pak sampai sekarang? Ya alhamdulillah itu nggak ada. Nggak ada komunikasi. Sekalipun kemarin rame ada Netflix itu Pak, kalau tahu kan itu rame lagi, angkat lagi nama dia. Sekalipun ada itu nggak ketemu juga. Nggak ketemu. Itu yang saya sayangin itu. Sayangkan. Oke, mungkin Pak, Bapak kan di PHK pada saat itu dalam apa? Sekarang Bapak kerjanya apa ya? Ojol saya. Ojol. Grab. Beralih profesi berarti ya? Yes. Mungkin dari kasus ini Pak ada harapan Pak mungkin? Ya yang saya harap saja ada gitu. Mudah-mudahan Pak Edi mendengar gitu ya keluhan-keluhan karyawan ini gitu loh. Selama ini kita menutupi gitu loh. Bukalah hati nuraninya gitu loh. Ayo kita duduk atau kita negosiasi gitu loh. Nggak harus 3,5 atau gimana gitu lah. Ada berapa ya kita ada negosiasi lagi, ada pertemuan. Tapi saat ini nggak ada. Yang saya sayangkan seperti itu. Sudah. Bapak namanya siapa?